betul seperti yang dibilang asal dokter yang ada Anda sampaikan tadi itu, tentunya ya saya akan mengikuti itu karena itu kan sudah terus di dalam visum atau pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter IGD barangkali ya. Dan saya yakin teman sejawat itu telah melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Baik, ini kan sesuai dengan standar profesi kedokteran. Ahli yang meringankan bagi terdakwa. Jadi tadi yang menghadirkan ahli tersebut adalah dari pihak penasihat hukum atau terdakwa. Ada 2 orang, yakni ahli dari forensik sama satu lagi ahli dari hukum pidana. Nah, dari keterangan ahli-ahli ini, seharusnya keterangan ahli itu kan bisa membantu untuk meringankan terdakwa. Tetapi kalau dari sisi JPU malah justru sebaliknya. Jadi ada pendapat-pendapat ahli di persidangan tadi yang justru membuktikan dakwaan penuntut umum. Jadi menurut kami keterangan ahli itu justru menguntungkan pembuktian daripada tim penuntut umum. Kekerasan secara psikis ya, kekerasan secara psikis itu kan dampaknya ada trauma, ada kecemasan, kemudian malah justru dampak yang ditimbulkan dari itu kan si korban kan tidak bisa tidur, susah makan, akhirnya juga mengganggu secara fisik. Jadi selain terbukti secara psikisnya, fisiknya pun juga terganggu akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Fisiknya juga seperti itu. Katakan bahwa yang paling mencerminkan dugaan tindak pidana adalah hasil visum et repertum yang dilakukan pada saat terjadinya dugaan tindak pidana. Itu yang paling penting. Jadi yang merepresentatifkan itu yang paling penting adalah visum et repertum. Sedangkan keterangan medis yang lain itu dilakukan pasca kejadian. Maka tidak mendekati terkait dengan dugaan tindak pidananya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kami menyebutkan hasil rekam medik dan obat-obatan yang diberikan, dokter ahli forensik menyatakan itu termasuk ringan. Maka tidak perlu dilakukan satu tindakan medis berupa operasi. Penyembuhannya itu hanya melalui obat, apalagi dengan oral. Tergolong adalah luka ringan begitu. Jadi itu yang menjadi patokan kami untuk melakukan pembelaan nanti. Begitu aja. Kalau minggu depan ini langsung ya, untuk hari Senin adalah agendanya pemeriksaan terdakwa. Setelah itu ya mungkin hari libur ya. Tapi hari Senin adalah pemeriksaan terdakwa. Oke. tertutup atau terbuka Pak? Kalau terdakwa? Kalau terdakwa sih harusnya tetap terbuka ya. Terbuka. Kecuali nanti hakim menentukan yang lain. Kalau memang terkait dengan ada asusila begitu ya, itu bisa tertutup.